Perkenalkan, nama saya Putri Nanda Buliana. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu pejabat kecamatan Matangkuli, sekretaris camat yang bernama M. Najib Esos MAP. Saya akan menaikkan beberapa hal pokok yang berkaitan dengan anti korupsi. Baik, langsung saja. Menurut Bapak, apa yang dinamakan dengan anti korupsi? Terima kasih. Ini sebagai wacana dalam pelaksanaan anti korupsi. Karena kan kita tahu bahwa korupsi ini kan banyak hal yang terjadi di pemerintah, terutama di Indonesia, di negara lain. Itu hal yang sangat lumrah, ya kan? Tapi kita lihat apa itu korupsi yang menyangkut di dalam masyarakat. Karena korupsi ini adalah sangat merugikan masyarakat, terutama pejabat. Karena korupsi ini sangat melambatkan ekonomi masyarakat. Karena di situ ada kepentingan seseorang dalam melaksanakan korupsi, seperti mencuri uang rakyat, itu namanya korupsi. Oleh karena itu, harapan kita korupsi ini dapat diatasi oleh pemerintah, pejabat yang ada. Karena korupsi ini sangat merugikan negara kita. Baik, bagaimana tanggapan Bapak tentang anti korupsi ini? Ya, ini kalau kita tanggapi masalah anti korupsi ini, ya kita sering, mungkin hari ini sudah mempelajari dari semester 1 itu waktu kita masuk adalah hukum negara, itu sudah dipelajari apa itu antisipasi korupsi. Ya, kita harus mengantisipasi dari kita dulu. Ya, dari kita dulu, jejaki kita apa itu korupsi di dalam lingkungan kehidupan kita. Ya, kita sesama manusia seperti kita lihat di sekolah, itu mencuri itu korupsi juga. Ya, mengambil pulpen, mengambil kertas itu korupsi dalam hal kecil. Di situlah kita antisipasi jangan terjadi hal-hal yang besar nanti korupsi, karena kita bukan mahasiswa aja, tapi nanti kita jadi pejabat lagi. Kita awasi dari kecil sampai jangan terjadi hal tersebut. Baik, apakah korupsi itu hanya dilakukan oleh pejabat saja? Ya, tidak. Karena korupsi ini dilakukan pejabat pemerintah ada, pengusaha ada, lingkungan masyarakat ada. Karena kita lihat sekarang dana-dana yang disampaikan oleh pemerintah, kita lihat ada di pemerintahan yang terkecil, kecil. Ya, itu terjadi korupsi. Ya, mungkin bagaimana cara memanage jangan terjadi korupsi, itulah kita sosialisasi kepada masyarakat, kepada pejabat, karena sangat merugikan negara dan masyarakat, itulah korupsi. Baik, menurut Bapak tentang korupsi ini, denda apakah yang harus dijatuhkan pada pejabat atau masyarakat itu? Ya, kalau sanksi ini sudah ada aturan. Kalau tidak salah saya itu sudah ada aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, itu sudah diatur mekanismenya itu tentang anti korupsi. Karena korupsi ini sangat merugikan kita, masyarakat, seperti saya bilang, pejabat. Kalau kita lihat ini harus ada benar-benar aturan anti korupsi supaya perekonomian kita ini akan lebih baik lagi. Baik, pertanyaan terakhir, menurut Bapak cara mencegahnya itu gimana? Ya, sampel aja. Kalau kita lihat cara mencegah anti korupsi, dia dibuat peraturan pemerintah. Aturan yang lebih mendetail seperti kalau terjadi korupsi kita harus dibuat pelaporan kepada siapa? Kepada KPK, supaya pelaporan itu harus sesuai dengan arahan pemerintah. Oleh karena itu harapan kita kepada pemerintah ini benar-benar undang-undang anti korupsi itu dilaksanakan supaya terjadinya pencegahan-pencegahan yang ada di masyarakat, terutama di pejabat. Karena kita lihat di pejabat sekarang ini kan banyak kita lihat korupsi, dana-dana habis masa jabatannya sudah terjadi pemeriksaan, ditahan. Oleh karena itu dari dini sampai itu jangan terjadi korupsi lagi di pemerintahan, kita tata, kita atur undang-undang di bawah mungkin itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Demikian yang dapat saya wawancara Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatun Fitria. Saya akan mewawancara dengan seorang ibu pedagang yang bernama Zubaidah. Bagaimana pendapat ibu tentang korupsi di negara kita? Korupsi sudah menjadi permasalahan sekarang dalam negara kita dan menjadi kasus yang sangat besar. Apakah menurut ibu pejabat saja yang melakukan korupsi? Tidak, karyawan-karyawan kecil seperti pedagang toko kecil-kecilan juga bisa melakukan korupsi. Menurut ibu, bagaimana dampak korupsi di negara kita? Dampaknya itu membuat negeri menjadi semakin miskin dan pejabat-pejabat menjadi kaya. Hanya bisa berfoya-foya sedangkan negara kita sedang miskin. Kesimpulan dari wawancara hari ini, korupsi semakin merajalela di negara kita. Semoga pihak yang berwenang bisa mengatasinya. Dan pesan dari saya, biasakanlah untuk tidak korupsi dalam hal-hal yang kecil sehingga korupsi dalam hal besar bisa dicegah. Terima kasih Bu atas wawancaranya dan waktunya. Ya, sama-sama. Sekian wawancara saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.